Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bitaqwa haitsu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah, a'azani Allah wa ayyakum ajmain. Izinkan kami di awal berkhutbah di siang yang berbahagia ini untuk mengajak pribadi kami sendiri juga jenengan semuanya yang dimuliakan Allah. Kami mengajak untuk terus kita bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seperti yang sahabat Ibni Mas'ud jelaskan, yaitu senantiasa mentaati Allah, tidak memaksiatinya. Terus mensyukuri nikmatnya, tidak mengkufurinya. Dan terus berusaha untuk berzikir mengingatnya dan tidak melupakannya. Itulah takwa yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sesungguhnya suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar summa qala amin amin amin. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi pernah suatu saat tatkala naik mimbar, beliau mengucapkan amin, amin dan amin 3 kali. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Melihat ucapan Nabi dan perbuatan Nabi yang seperti itu yang tidak biasa, maka setelah Nabi menyelesaikan mau'idhahnya, para sahabat berkata, lima tasna dzalik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa jenengan tadi mengucapkan amin, amin dan amin? Karena ini tidak biasa. Sehingga para sahabat ingin mengetahui sebabnya. Karena bisa jadi ini ada sesuatu yang mereka para sahabat tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengucapkan amin 3 kali. Maka beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, qala li Jibril, ketika aku mengucapkan amin, amin dan amin, karena Jibril berkata kepadaku, yang pertama, rohima anfu abdin adzraka abawaihi. Sungguh celaka seorang hamba dan merugilah dia seorang hamba tatkala dia menjumpai kedua orang tuanya hidup atau salah satunya masih hidup, falam yudkhilhul al-jannah,
maka dengan adanya orang tua yang masih hidup, dia tidak bisa masuk surga. Ucapkan amin wahai Muhammad, kata Jibril. Fakultu amin. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya. Kenapa beliau mengucapkan amin yang kedua? Maka beliau menyebutkan bahwasannya Jibril mengatakan, Rohima anfu abdin, sungguh celaka seorang hamba, wahai Muhammad. Adraka Ramadan, suman salakha, falam yughfarlah. Celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba, ketika dia masuk di Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ucapkan amin. Fakultu amin. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa beliau mengucapkan amin yang ketiga. Maka beliau mengucapkan amin itu karena malaikat Jibril berkata, Rohima anfu abdin, sungguh celaka seorang hamba, wahai Muhammad. Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Nama kamu disebut, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Ucapkan amin wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Fakultu amin. Ya Allah, kabulkanlah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah. Ini hadis rawahul Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, nomor hadis 646. Dan ada hadis 645 bahkan 644. Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis yang seperti ini dengan makna yang hampir sama. Maka jamaah, inilah 3 orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Inilah 3 orang yang merugi. Dan inilah 3 orang yang akan celaka. Yang pertama adalah ketika seorang hamba hidup bersama kedua orang tuanya. Salah satunya atau keduanya. Tapi dengan adanya orang tua justru tidak bisa dia masuk surga. Ini hamba yang akan merugi. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan bahwasanya orang tua itu ausati abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Siapa yang ingin masuk surga dari pintu yang paling tengah, itu ada di rumah kita. Dengan cara bagaimana? Birrul walidain. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, ayyul ahabbil a'mal ilallah. Wahai utusan Allah, amal apakah yang paling Allah cintai? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat yang fardu pada waktunya. Salat yang 5 waktu pada waktunya. Summa ai. Kemudian apalagi ya Rasul? Amal yang paling Allah cintai. Birrul walidain. Kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Summa ai. Terus apalagi ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain merupakan salah satu amal yang sangat mulia. Bahkan Uwais ibni Amir Al-Qarni, seorang tabi'in yang terkenal. Bagaimana Nabi berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab. Wahai Umar, kalau kamu ketemu Uwais bin Amir Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Karena doa dia mustajab. Apa yang menyebabkan Uwais ibni Amir Al-Qarni doanya mustajab? Tidak lain dan tidak bukan karena dia seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Makanya kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, pahalanya besar, bahkan bisa menghapus dosa yang besar. Suatu hari ada seorang tabi'in mendatangi sahabat Abdullah bin Abbas. Dan dia bercerita, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, sungguh aku bertobat kepada Allah. Tolong aku dikasih solusi.
Aku habis melamar seorang wanita, tapi lamaranku ditolak. Lalu kemudian datang laki-laki yang lain melamarnya, dan dia menerima lamaran orang yang kedua tersebut. Karena aku cemburu, lamaranku ditolak, justru orang lain diterima, maka aku bunuh wanita itu. Adakah pintu tobat yang bisa juga menghapuskan dosa-dosaku itu? Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas berkata, Ahayyun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Berbuat baiklah kepadanya, berbaktilah kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu dosamu akan diampuni. Ma'asyiral muslimin, seorang muridnya sahabat Abdullah bin Abbas kemudian bertanya di satu kesempatan yang lain, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, kenapa ketika ada orang curhat yang habis membunuh supaya dosanya diampuni oleh Allah, kok jenengan nyuruh untuk berbakti sama orang tua? Kata sahabat Ibni Abbas, karena saya tidak tahu satu amalan yang mulia yang bisa menghapuskan dosa, bahkan dosa membunuh, kecuali birrul walidain. Ma'asyiral muslimin, azani Allah. Oleh karena itulah kesempatan bagi jenengan, tatkala Anda bersama kedua orang tua Anda atau salah satunya, jadikanlah itu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pintu surga itu banyak, tapi pintu surga itu ada di rumah kita. Kalau kita memang masih punya, berbaktilah kepadanya senantiasa, kemudian kita beribadah kepada Allah dan berbakti kepada keduanya. Karena itulah yang Allah sering gandengkan dalam Al-Quran. Misalkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, dan begitu banyak ayat-ayat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah. Kemudian golongan kedua, orang yang jauh dari rahmat Allah adalah siapa? Itu orang yang ketika Ramadan menjumpainya dan dia keluar dari Ramadan tapi dosanya enggak diampuni. Hari ini kita berada di bulan Syawal jamaah. Ramadan sudah kita lalui. Kalau sekiranya dosa-dosa kita enggak diampuni oleh Allah selama Ramadan, merugilah kita. Karena Ramadan begitu banyak amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Kalau sekiranya orang itu enggak diampuni dosanya, berarti mungkin dia tidak perhatian dengan Ramadan. Imma tidak saum, bisa jadi tidak puasa. Bisa jadi tidak sholat malam, bisa jadi tidak ngasih iftar, takjil, bahkan bisa jadi nggak makan sahur. Yang semua ini adalah amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Contoh, bukankah Nabi mengatakan, Innallaha yusallina alal mutasahhirin. Wa fi riwayah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kalau Allah bersolawat, maksudnya apa? Allah mengagungkan hamba ini di sisi Allah, di sisi para malaikat terdekatnya. Tapi ketika malaikat bersolawat, ad-du'a ulahu, mendoakannya. Dan doa malaikat diantaranya apa? Memintakan istighfar kepada orang tersebut. Maka orang yang makan sahur tidak hanya dapat sunnah Nabi, tidak hanya ittiba Rasul, tidak hanya kenyang, tapi dapat doanya malaikat. Dan doa malaikat diantaranya apa? Istighfar, ampunan. Begitu pula dengan sholat malam. Kalau bahasa yang lain adalah tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Siapa orang yang berdiri di malam Ramadan karena iman, karena mengharap pahala, dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Kalau sekiranya orang Ramadan nggak sholat malam, sangat rugilah dia. Bahkan mungkin dia nggak perhatian dengan malam qadar. Bukankah dalam hadis Bukhari dikatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang sholat malam bertepatan dengan malam qadar, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bahkan saum itu sendiri jamaah, puasa itu sendiri penghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa orang yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharap pahala, dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Atau bisa jadi mungkin karena Ramadan datang, dia nggak suka istighfar. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, salasa marrat, ghufirat dunubahu, wa in kana farrat min." Sekiranya orang itu beristighfar, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali jamaah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun farra min jahfi, lari dari medan perang. Kalau sekiranya orang ketika Ramadan tidak pernah istighfar, tidak saum, tidak qiyam, tidak sedekah dan yang lain-lainnya, maka mungkin bisa jadi nggak diampuni dosanya. Tapi sekiranya kita yang sholat malam mungkin, yang puasa juga, yang qiraat Quran, yang sedekah, bahkan yang sahur dan yang lain-lainnya, ya kita berharap bukan orang yang seperti di atas, orang yang didoakan tidak dapat kebaikan. Merugilah seorang hamba, kata malaikat Jibril, ketika Ramadan dia jumpai, tapi keluar dari Ramadan dosanya nggak diampuni oleh Allah. Katakan amin, amin. Yang mengaminkan Rasulullah SAW. Maka sungguh merugi ketika momen Ramadan tidak membuat dosa-dosa kita diampuni. Oleh karena itulah di momen Syawal ini, di samping kita memperbanyak untuk diterima amal kita selama Ramadan, di samping kita berdoa minta istiqomah bisa beramal selama Ramadan, kita pun ingin apa yang kita amalkan dari amal-amal soleh selama Ramadan itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Golongan yang ketiga, kelompok dari orang yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah mereka ketika nama Nabi disebut tidak bersolawat. Sampai dalam suatu hadis dikatakan al-bakhilu. Orang yang bakhil itu diantaranya tandanya apa? Kata Nabi, dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Namaku disebut, kata Rasulullah, di sisinya dia tidak bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah. Oleh karena itulah, kalau kita memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, tapi mari kita buktikan cinta itu dengan amal soleh. Di samping kita ittiba, mengikuti, mencontoh amal-amal beliau sallallahu alaihi wasallam, di samping kita berusaha untuk menjauhi larangan beliau, jangan lupa kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa kemuliaan salawat yang Nabi terangkan. Misalkan saja man shalla alayya sholatan, siapa saja orang yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asra, Allah akan bersolawat kepadanya 10. Bahkan dalam satu riwayat, kutibat lahu asra hasanah, ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 dosa. Bagaimana kalau sekiranya jenengan bersolawat kepada Nabi dengan yang Nabi contohkan lebih dari 1 kali? Di sisi yang lain, mohon ketika nama Nabi disebut, kita ucapkan salawat minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena di antara tanda pelitnya seseorang adalah, kata Nabi, ketika namaku disebut tapi justru dia tidak bersolawat kepadaku. Maka mudah-mudahan kita semua yang di sini bukan termasuk 3 golongan yang di atas, tapi kita ingin termasuk orang-orang yang senantiasa birrul walidain,
baik ketika ibu bapak kita masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Karena birrul walidain bisa dilakukan setelah kematian bapak ibu kita dan masih hidup mereka. Dan mudah-mudahan kita pun senantiasa berusaha untuk bisa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga terus istiqomah di atas amal soleh. Oleh karena itulah Imam Al-Hasan Al-Basri di antara doa yang dia panjatkan, beliau mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamata. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berikan kami taufik untuk kami bisa istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi jami'il makan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamatah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamatah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa fi jami' a'malina fi Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.